Kalau digantung begini di dinding kita beopa swembuk itu artinya pakai kolor begitu dalam. Bahasa Manado ditambah-tambah bahasa Belanda swembuk. Kalau kita gantung begini pakai swembuk, kira-kira kalau ada tamu malu nggak Bapak? Oh malu saya. Sahabat Siloam TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Aldo Wulman. Dan hari ini kita akan membahas satu video saja, yaitu video dari Yahya Waloni. Dan apa komentar saudara dalam video ini? Silakan tulis komentarnya di kolom komentar. Dan kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi pendapat tentang hal ini. Dan sebelum kita melihat videonya, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama terlibat di dalam pelayanan media ini dengan cara subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, sertakan komentar di dalam kolom komentar agar supaya kita tahu apa yang harus kita lihat dari persoalan yang disampaikan oleh Yahya Waloni ini. Perkembangan dan kemajuan dari channel ini sangat tergantung bantuan dari sahabat Siloam TV semua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan atas bantuannya saya mengucapkan terima kasih, dan saya berdoa kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ini dia videonya. Kita beopa gantung di dinding begini pakai swembuk. Maaf, ini memang agak kencang. Kita gantung di dinding begini pakai swembuk. Kira-kira kalau ada tamu Bapak mau tidak? Dulu yang domen, betul juga. Kalau digantung begini di dinding kita beopa swembuk itu artinya pakai kolor begitu dalam. Bahasa Manado ditambah-tambah bahasa Belanda swembuk. Kalau kita gantung begini pakai swembuk, kira-kira kalau ada tamu malu nggak Bapak? Oh malu saya. Nah kenapa Tuhan tidak malu? Dia bilang baru sadar saya, yang betul-betul sadar saya. Sahabat Siloam TV, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni dan apa yang menjadi persoalan yang dia persoalkan dalam hal ini adalah bagaimana ketika Yesus itu disalib. Yesus disalib itu katanya pakai swembruk. Swembruk itu memang yang dimaksud oleh Yahya Waloni di sini, atau kita tahu bersama kalau orang Manado ini tahu bahwa itu adalah celana dalam. Maka Yesus itu digantung di kayu salib dan dipampang dengan fotonya itu bahwa dia menggunakan celana dalam. Nah, hal inilah yang menjadi bahan dari Yahya Waloni untuk mengatakan atau untuk menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang kemungkinan tidak masuk akal menurut dia, dan hal itu adalah hal yang memalukan. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang harus kita cermati dari tentang persoalan ini? Yahya Waloni itu tidak bisa membedakan bahwa apa sebenarnya yang terjadi, yang melatar belakangi sehingga Yesus itu disalib dengan cara yang demikian. Maka kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, di sana jelas diceritakan bahwa Yesus ketika ada di salib itu, dia mempertanggungjawabkan hukum. Artinya aturan hukum yang berlaku pada saat itu sehingga yang membawa dia kepada kayu salib. Tetapi dalam hal ini ketika dia mempertanggungjawabkan hukum atas perbuatan yang dia lakukan dan kemudian itu dituduhkan kepadanya, maka Alkitab mencatat bahwa tidak terdapat kesalahan sedikit pun pada Yesus. Jadi Yesus itu disalib bukan karena pelanggaran hukum. Karena secara hukum Yesus tidak ada kesalahan sama sekali. Dan orang disalib itu di zaman itu adalah penjahat-penjahat yang kelas kakap. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang sangat besar. Dan itu adalah salah satu cara hukuman mati yang ada terjadi pada saat itu. Tetapi Yesus diadili dalam hal ini. Dia tidak diadili dengan hukum yang berlaku di surga, tetapi dia diadili dengan hukum yang berlaku di dunia ini.
maka cara-cara yang membawa dia kepada kayu salib itu terpenuhi secara hukum di dunia. Tetapi di dalam Alkitab, sekali lagi saya mengungkapkan bahwa dia tidak bersalah. Itu dicatat dalam Matius 27 ayat 11 sampai ke 26, di mana dia diperhadapkan kepada Pilatus. Pilatus saat itu adalah kekuasaan yang berlaku di zaman itu di bangsa Israel, dan dalam hal ini Roma yang menjajah. Dan karena Roma yang menjajah, maka yang diberlakukan pada saat itu adalah tata hukum negara, aturan hukum negara yang diberlakukan oleh kerajaan Roma itu. Artinya Roma yang memperlakukan atau Roma yang menyatakan kesalahan Yesus. Tetapi kesalahan Yesus itu tidak terdapat, dan kemudian di dalam Matius dicatat bahwa Yesus diperhadapkan kepada orang banyak. Dan kenapa? Karena di zaman itu ada tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap persoalan ini. Artinya persoalan ini dipolitisir sehingga Yesus harus menghadapi hal-hal yang sebenarnya bukan dia harus hadapi. Tetapi hal itu yang menjadi kenyataan yang membawa dia ke kayu salib. Dan hal itu dia memperhadapkan kepada masa yang ada pada saat itu untuk menentukan apakah Yesus layak menerima hukuman mati atau tidak. Tetapi karena tekanan politik yang ada pada saat itu, maka tekanan massa yang banyak pada saat itu, itulah yang memberlakukan hukum di mana Yesus harus disalib. Di dalam Alkitab dicatat bagaimana Yesus diperhadapkan kepada pilihan yang memilih adalah bangsa Israel sendiri. Karena harus mana yang dilepaskan, Barabas apa Yesus yang harus dilepaskan. Maka orang banyak yang ada pada saat itu meminta untuk Barabas yang dilepaskan dan Yesus yang harus disalib. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa apa yang diberlakukan, kenapa Yesus menggunakan celana dalam, kenapa Yesus menggunakan suembruk, itu karena hukum yang diberlakukan pada waktu itu adalah hukum Roma atau kerajaan Roma, atau hukum yang diberlakukan oleh Roma pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menggunakan celana dalam atau suembruk dalam hal ini? Karena yang melakukan hukum pada saat itu atau aturan hukum yang ada pada saat itu, itulah yang dilakukan terhadap Yesus. Yesus tidak menolak itu, tetapi dia menerima itu. Kenapa? Karena begitulah tata cara di dalam kerajaan Roma dalam memberlakukan seseorang ketika di atas kayu salib. Jadi di atas kayu salib itu tidak mengenakan baju lengkap, tidak ada seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus itu adalah sangat sejalan dengan hukum, aturan hukum yang berlaku di zaman itu. Maka apa yang menjadi kesalahan di sini ketika Yesus menggunakan celana dalam? Apa yang menjadi hal yang memalukan di sini? Yang memalukan itu kamu, Yahya Waloni. Tidak mungkin ada pemberlakuan secara khusus kepada Yesus untuk mengenakan atau untuk menggunakan pakaian yang lengkap. Karena jika itu diberlakukan, maka dalam hal ini itu menentang hukum yang berlaku pada saat itu atau aturan yang berlaku pada saat itu ketika orang disalib. Maka yang harus kita lihat bukan yang menggunakan celana dalamnya, tetapi aturan apa yang diberlakukan pada saat itu sehingga orang disalib menggunakan celana dalam. Ini yang harus dilihat dalam hal ini. Artinya, apa yang berlaku kepada Yesus dan orang-orang yang lainnya itu menjadi sama di depan hukum. Artinya di depan hukum, Yesus itu memiliki sama kedudukannya dengan orang-orang yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Tidak ada perbedaan. Dan itulah Tuhan kita sehingga penebusannya itu menjadi sah. Bukan persoalan malu dan tidak memalukan, bukan itu. Tetapi apa aturan yang membuat Yesus menjadi seperti itu yang harus disadari oleh Yahya Waloni dalam hal ini. Tetapi dia hanya melihat dan melakukan hal itu untuk dijadikan sebagai bahan yang sebenarnya dia tidak tahu latar belakangnya. Apa yang mengakibatkan Yesus seperti itu? Ada historisnya.
dan historis itu yang tidak diungkapkan oleh Yahya Waloni. Dia hanya mengungkapkan Yesus yang menggunakan celana dalam yang disalib. Ini saya kira kau adalah orang yang menutupi segala sesuatu untuk tujuanmu yang tidak baik itu, Yahya Waloni. Oleh sebab itu, mari kita menceritakan, melakukan hal-hal yang benar dalam hal ini. Kebenarannya yang menjadi Yesus disalib dan kemudian menggunakan celana dalam, itu yang engkau tidak ungkapkan, tetapi hanya mempersamakan bagaimana keadaan Yesus yang disalib itu dengan celana dalam, dan kau bilang itu memalukan, dan Tuhan tidak malu. Itu bukan hal yang memalukan. Kenapa? Karena itulah pertanggungjawaban hukum dari Yesus. Dan dia melakukan itu. Dia tidak menghindar dari hukum yang ada pada saat itu. Dia mempertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabkannya itu sah secara hukum. Dan dia sampai di atas kayu salib. Walaupun dalam proses-prosesnya ada hal-hal nuansa politik yang kental membawa Yesus kepada kayu salib. Video saya cukupkan sampai di sini. Dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama terlibat di dalam pelayanan media dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan sertakan komentar di dalam kolom komentar. Atas apa yang dilakukan oleh sahabat Siloam TV, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya berdoa biarlah kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Yang belum subscribe, saya mengajak ayo sama-sama kita subscribe. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.